Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauda Putri Nurasana. Saya dari S1 Kebidanan Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar dan membahas tentang yang pertama ada sistem internal reproduksi pada wanita. Lalu yang kedua ada sistem eksternal reproduksi pada wanita. Berikutnya ada sistem internal alat reproduksi laki-laki. Yang keempat ada sistem eksternal reproduksi laki-laki. Berikutnya ada sistem internal dan eksternal pada payudara. Di sini saya sudah menyiapkan gambar-gambarnya banyak. Ya, kita bahas dulu ini secara garis besar aja ya. Yang ini namanya sistem internal pada wanita. Nah, jadi di tubuh perempuan ini di rahim ya. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu. Lalu yang kedua ada sistem eksternal pada perempuan. Nah, kalau yang internal ini kan yang banyak banget ya bagian-bagiannya. Oke, tapi yang pada umumnya itu ini yang biasanya kita tahu. Oke. Lalu berikutnya sistem eksternalnya ini. Nah, ini yang agak rame nih, yang banyak bagian-bagiannya. Saya juga ngeprint eksternalnya yang singkat tapi lengkap. Nah, ini. Oke. Setelah itu ada sistem internal dan eksternal pada laki-laki ya. Sistem reproduksi laki-laki. Nah, ini eksternal ya. Kelihatan ya? Ini eksternalnya. Yang ini internalnya, bagian dalamnya. Oke. Berikutnya internal dan eksternal pada payudara. Ini itu yang mudahnya ya. Yang ini yang lebih jelas terlihat bagian dalamnya. Oke. Mungkin supaya lebih mudah kita akan presentasi, akan menjelaskan bersama-sama melalui gambar. Karena kalau begini kan kena mirror ya, cermin. Jadi supaya lebih jelas juga melihatnya, kita akan sama-sama belajar menggunakan gambar di samping. Oke, kali ini yang pertama kali akan kita bahas adalah alat reproduksi wanita. Nah, di sini udah ada gambar alat reproduksi genitalia luar atau organ kelamin eksternal pada wanita. Bagian yang paling pertama itu ada mons pubis. Yang paling atas ya, itu adalah bagian yang menonjol yang berisi banyak jaringan lemak yang terletak di permukaan anterior symphysis pubis. Setelah pubertas, kulit mons veneris ditutupi oleh rambut-rambut. Nah, lalu berikutnya ada labia minora. Labia minora sendiri merupakan dua buah lipatan jaringan yang pipih dan berwarna kemerahan yang terlihat jika labia mayora dibuka. Nah, labia mayora itu dua buah lipatan jaringan lemak berbentuk lonjong dan menonjol yang berasal dari mons veneris dan berjalan ke bawah ke belakang yang mengelilingi labia minora. Jadi yang di luarnya itu namanya labia mayora, sedangkan yang di dalamnya yang berwarna merah itu namanya labia minora. Lalu ada klitoris. Klitoris merupakan suatu tanggul berbentuk silinder dan erektil yang terletak di ujung superior vulva. Nah, setelah itu ada vestibule. Nah, vestibule ini sering juga disebut vestibulum. Merupakan rongga yang sebelah lateral dibatasi oleh kedua labia minora, anterior oleh klitoris dan dorsal oleh forcet. Nah, bagian berikutnya ada himen. Himen sendiri ini yang sering kita kenal dengan sebutan selaput darah. Nah, himen ini atau selaput darah berupa lapisan yang tipis dan menutupi sebagian besar introitus vagina. Nah, ya, terus di sini ada parinem.
Parinem cuman di gambarnya tidak tertulis ya. Jadi parinem ini jarak dari anus ke atas, itu anus ke atas namanya parinem. Parinem ini merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus, vagina, dan anus. Lalu berikutnya ada uretal opening. Nah, uretal opening ini atau ostium uretra walaupun bukan sistem reproduksi sejati, namun dimasukkan ke dalam bagian ini karena letaknya menyatu dengan vulva. Ini ada letaknya di bawah klitoris, 2,5 cm di bawah klitoris. Oke, yang kedua atau yang berikutnya kita akan membahas organ reproduksi internal. Ya, yang bagian internal tadi, eksternal sudah kita bahas. Kita bisa sambil melihat gambar di atas. Ada yang paling penting dari organ dalam reproduksi perempuan adalah ovarium. Ovarium biasa kita kenal atau punya sebutan lain itu namanya indung telur. Ada sepasang berbentuknya seperti buah almond yang berada di samping uterus di dekat dinding lateral pelvis dan berada pada lapisan posterior ligamentum latum posterocaudal tuba fallopi. Nah, masing-masing ovarium ini memiliki tepi anterior yang disebut mesovarium dan tepi posterior yang bebas. Fungsi dari ovarium sendiri adalah menghasilkan ovum atau sel telur serta hormon estrogen dan progesteron dan juga tempat reproduksi. Lalu berikutnya ada oviduk atau biasa kita kenal tuba fallopi. Nah, di tuba fallopi ini saluran telur berjumlah sepasang di kanan dan kiri dengan panjang sekitar 10 cm. Berfungsi menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Nah, jadi ovum yang ditangkap oleh infundibulum akan masuk ke oviduk. Oke, oviduk sendiri berfungsi untuk menyalurkan ovum dari ovarium menuju uterus. Lalu berikutnya ada uterus. Nah, biasa disebut dengan kantung peranakan atau rahim. Nah, di rahim ini namanya uterus ya. Rongga pertemuan oviduk kanan dan kiri yang berbentuk seperti buah pir dan bagian bawahnya mengecil yang disebut serviks atau leher rahim. Rahim merupakan suatu organ yang berbentuk seperti buah pir yang terletak di puncak vagina. Selama masa reproduktif, panjang korpus adalah 2 kali dari panjang serviks. Lalu bagian berikutnya adalah vagina. Vagina merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi bagian dalam pada wanita. Vagina bermuara pada vulva. Nah, itu tadi bagian internal dan eksternal pada sistem genitalia atau sistem reproduksi pada wanita. Nah, lanjut kita membahas yang kedua, yaitu organ reproduksi laki-laki bagian internal dan eksternal. Kali ini kita akan membahas dari yang eksternal terlebih dahulu. Oke, yang paling pertama itu ada penis. Nah, penis ini dibagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Ada akar, ada batang, dan ada kepala. Pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluar dari urin. Pada penis juga terdapat ujung-ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangan. Itu tadi ya. Yang kedua ada skrotum. Nah, skrotum ini bagian sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya di belakang penis dan merupakan tempat dari testis. Nah, langsung ya. Jadi di dalam skrotum nanti ini ada testis berbentuk seukuran biji zaitun terletak di dalam skrotum gitu. Di kantungnya namanya skrotum. Pada umumnya memiliki dua testis tiap pria. Berfungsi untuk menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. Lanjut, ada epididymis. Nah, di atasnya penis itu, di dalamnya penis itu ada epididymis. Merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis.
untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi oleh testis. Ya, selain itu, epididymis ini juga berfungsi untuk mematangkan sperma yang dibentuk oleh testis. Oke. Itu tadi ya bagian eksternal pada pria. Lanjut ke bagian internalnya. Ada vas deferens. Oke, vas deferens ini saluran panjang dan tebal mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Vas deferens ini berfungsi untuk mengantarkan sperma matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Lanjut, berikutnya ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis yang di atas itu ya, teman-teman, merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens. Nah, ini gunanya vesicula seminalis ini berguna dalam memproduksi cairan sebagai sumber pemberi energi bagi sperma untuk bergerak. Nah, lalu berikutnya ke bawahnya lagi ada saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Berikutnya ada kelenjar prostat. Ya, kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih. Oke. Terus berikutnya ada kelenjar bulboretral. Disebut juga ini kelenjar Cowper ya, teman-teman. Nah, kalau di gambar adanya kelenjar Cowper, nama lainnya dari kelenjar Cowper adalah kelenjar bulboretral. Disebut juga organ ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih. Selain itu, berfungsi juga untuk menetralisir keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat dari sisa urin. Oke, itu tadi penjelasan dari sistem internal dan eksternal pada saluran reproduksi pria. Oke, kita lanjut ya di pembahasan yang terakhir. Struktur pada payudara bagian internal dan eksternal. Kali ini kita akan mulai dari bagian eksternal terlebih dahulu. Bagian yang pertama ada korpus atau biasa kita kenal dengan badan payudara. Yang dimaksud dari bagian badan payudara ini adalah bagian yang melingkar yang mengalami pembesaran pada payudara. Sebagian besar badan payudara terdiri dari kumpulan jaringan lemak yang dilapisi oleh kulit. Lalu berikutnya ada areola. Nah, areola ini tuh yang bagian ini warnanya hitam yang mengelilingi puting susu. Nah, di sini ada banyak kelenjar sebasea, kelenjar keringat, dan kelenjar susu. Di dalam areola itu ada saluran-saluran yang disebut sinus lactiferus. Nah, sinus lactiferus ini bertugas untuk menyimpan susu dalam payudara ibu selama masa menyusui sampai akhirnya dikeluarkan untuk bayi. Terus berikutnya ada puting susu atau papila atau nipple juga bisa. Puting susu dan areola adalah payudara yang paling gelap. Nah, puting terletak di bagian tengah areola yang sebagian besar terdiri dari serat otot polos. Nah, ini berfungsi untuk membantu puting agar terbentuk saat distimulasi. Itu tadi bagian luarnya ya. Lalu di bagian dalamnya ada jaringan adiposa. Ini terdiri dari jaringan lemak juga. Terus fungsinya ini memberikan konsistensi yang lembut pada payudara. Lalu ada saluran susu, lobulus, dan lobus. Lobulus merupakan kelenjar susu, salah satu bagian dalam penyusun korpus atau badan payudara yang terbentuk dari kumpulan-kumpulan alveolus sebagai unit terkecil produksi susu. Berikutnya ada pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Ini merupakan bagian yang menyusun payudara. Selain terdiri dari kumpulan lemak pada payudara, juga terdapat kumpulan pembuluh darah yang berguna untuk menyuplai darah, terutama pada ibu hamil dan menyusui. Darah membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan payudara, kemudian pembuluh darah di payudara bertugas memasok nutrisi yang dibutuhkan untuk produksi ASI. Sementara kelenjar getah bening itu cairan yang mengalir melalui jaringan yang disebut sistem limfatik dan membawa sel-sel yang membantu untuk melawan infeksi.
Itu tadi bagian internal dan eksternal payudara secara garis besar. Nah, itu tadi penutup dari pembahasan kita tentang anatomi payudara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.